Saking besarnya orang yang disamennya, Juyok kebingungan dan bertanya-tanya, apakah orang itu benar-benar manusia atau monster. Kosek tanpa basa-basi langsung menendang orang itu tanpa ampun dan menyumpahinya, tapi orang itu tidak bergeming dan berkata, tidak sakit dan geli-geli. Kosek dengan tatapan serius berkata, kita lihat saja. Apakah kamu masih bisa berkata demikian setelah ia mengambil kepalamu dan mengikatnya dengan pita? Juhyok langsung menghentikan Kosek dan berkata, cukup atap saja yang hancur. Dirinya memohon jangan menyebabkan kehancuran lagi. Kosek pun langsung duduk bersimpuh dan menuruti Juhyok. Lalu Juhyok meminta Kosek untuk keluar sebentar, karena dia ingin berbicara dengan orang yang baru disamennya itu. Kosek berkata, hal itu tidak diperlukan Tuan Juhyok. Orang ini terkenal karena kebodohannya. Bahkan dia tidak tahu 3 mandat summoner. Orang itu bersikeras kalau dia mengingatnya, dan berusaha menyebutkannya satu persatu. Tapi sekeras apapun orang itu berpikir, dia tidak dapat mengatakannya dengan jelas. Kosek semakin emosi dan menyarankan agar orang itu dibunuh saja, agar tidak dapat disummon lagi selama 100 hari. Setelah melihat katalognya, Juhyok sedikit kecewa karena rank rarity-nya yang terendah. Saat Juhyok menanyakan apa yang diketahui orang itu, ternyata orang itu tidak tahu apa-apa. Saat Juhyok mulai frustasi, sistem membawa Juhyok masuk ke dalam ingatan orang itu. Sistem mulai menceritakan latar belakang dari orang itu. Seorang pejuang barbarian dari suku Padang Rumput. Makhluk baik hati yang bahagia bersama dengan alam. Walaupun dia lugu, kekuatan fisiknya tidak diragukan lagi. Dia terlalu polos, sampai-sampai melupakan namanya sendiri. Ditipu oleh hero palsu, barbarian itu dijadikan perisai daging saat melawan Hydra. Dengan menggunakan kekuatan fisiknya saja, dia bertahan dari semburan Hydra dan melawan balik. Dia memutuskan kepala Hydra itu satu persatu, dan tidak sadar kalau kulitnya mulai meleleh. Semua hanya untuk melindungi rekannya. Pada akhirnya, dia mati karena asam Hydra. Rekan-rekannya malah mengejek karena kebodohannya. Juhyok sampai meneteskan air mata, melihat memori orang itu yang berakhir mengenaskan. Juhyok menerima dan mengajak orang itu untuk bersama menaiki tower. Dan pada akhirnya, Juhyok menamai orang itu Meatball. Juhyok berjanji akan membuat Meatball bahagia mulai dari sekarang. Juhyok meminta Kosek untuk berlaku baik terhadap Meatball karena mereka berdua adalah rekan sekarang. Kosek dengan liciknya mengkalkulasi bagaimana cara menggunakan Meatball dan berkata, jika Juhyok berkata demikian, ia akan menurutinya. Meatball sangat berguna sebagai perisai daging. Ia akan mengajarkan Meatball dengan baik agar dia berguna. Mereka bertiga langsung menuju lantai ke-16. Sesampainya di sana, Kosek memperingatkan Juhyok agar terus mengaktifkan Energy Shield dan selalu siap menggunakan Shadow Step untuk berjaga-jaga. Goblin di tempat ini akan menembakkan panah beracun dan dapat muncul kapan saja. Kosek dengan sigap menangkap panah yang ditembakkan ke arah Juhyok. Tanpa mereka sadari, para goblin sudah mengepung mereka dari segala arah. Juhyok segera lari berlindung, sementara Kosek menangkis panah untuk melindungi Juhyok. Juhyok yang terdesak memerintahkan Meatball untuk maju dan memblokir semua serangan para goblin. Meatball langsung melompat tinggi ke udara, sedangkan Kosek kebingungan melihat sebagian goblin melarikan diri. Kosek terlambat menyadarinya dan ikut terhempas terkena serangan Meatball. Para goblin terus menembakkan panah, tapi tidak berefek apa-apa kepada Meatball. Meatball dengan ganas menghajar para goblin yang ada di hadapannya. Juhyok tak menyangka Meatball yang ranknya rendah bisa sekuat itu. Kehebatan bertarung Meatball bisa disetarakan dengan rank tinggi sekalipun. Apakah Meatball ranknya rendah hanya karena dia bodoh? Setelah mereka kembali, Juhyok memesankan ayam goreng yang banyak untuk mentraktir Meatball dan Kosek. Kosek terus membuli Meatball karena memakan ayam goreng jatahnya dalam jumlah banyak. Meatball memuji Juhyok sebagai orang yang baik. Meatball berjanji akan mempertaruhkan nyawanya bagi Juhyok. Juhyok pun tersipu malu mendengar pujian dari Meatball. Tiba-tiba saja Kosek menghajar Meatball, membuat Juhyok memarahi Kosek yang mengganggu Meatball yang sedang menikmati makanannya. Keesokan harinya saat memasuki lantai ke-17, Juhyok yang sudah level 17 merasakan kekuatan yang meluap-luap. Mode kuda jantan Juhyok kembali muncul, bersiap untuk ikut berburu para monster. Tapi Juhyok tidak berani berbuat apa-apa saat Kosek dan Meatball meminta Juhyok tetap di belakang saja.
Saat melihat misi untuk berburu 30 Goblin Warrior, Ju-hyuk berpikir dirinya tidak menyadarinya saat melihat video player lain, melihat secara langsung lebih menyeramkan. Setidaknya ada 90 Goblin, dan mereka sangat hebat dalam strategi dan taktik. Menurut panduan yang sudah ia tonton, saat Goblin mendekat, ia harus kembali ke zona aman. Pasukan Goblin akan terpencar dan berpatroli menjadi grup yang berisi 3 Goblin. Pancing dan bunuh ketiganya tanpa menarik perhatian Goblin lainnya. Lalu ulangi sampai selesai misinya. Meskipun ini adalah strategi dasar, tetap membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tapi tidak perlu melalui proses bersusah payah sekarang. Dengan adanya meatball di sini, ia dapat dengan mudah mencapai lantai ke-20 atau mungkin lebih tinggi. Ju-hyuk memerintahkan meatball untuk menyapu bersih para Goblin. Melihat meatball yang maju mendekat, para Goblin bersiap menaikkan tombak mereka. Tapi meatball menabrak para Goblin dengan tubuhnya, membuat barisan para Goblin hancur berantakan. Ju-hyuk kagum melihat performa meatball yang luar biasa. Terlihat seperti ratusan sepeda yang mencoba menahan sebuah tank besar. Melihat Ju-hyuk yang senang, membuat Kosek merasa cemas. Di lantai ke-18, mereka berhadapan dengan Goblin Assassin. Ju-hyuk memerintahkan meatball untuk membuka serangan. Para Goblin menghilang bersembunyi di pepohonan, tapi meatball menghantam mereka beserta pohonnya. Meatball dengan tidak sengaja membunuh beberapa Goblin, tapi dia tidak dapat melacak Goblin yang sedang menghilang. Kosek tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ju-hyuk pasti menderita melihat kebodohan meatball selama ini. Ia akan menyucikan mata Ju-hyuk dengan strategi berkelas. Para Goblin itu bahkan tidak sebanding dengan dirinya. Dengan anggun Kosek mulai membantai para Goblin satu persatu. Ju-hyuk tertawa licik dan berpikir, Kosek sudah jatuh dalam rencananya. Kosek mulai cemas karena meatball mulai mengambil perannya. Dengan ini mereka akan saling berkompetisi satu sama lain. Bekerja keraslah dan berikan dirinya Platinum Badge. Dirinya harus terus meningkatkan kemampuannya dan mendapatkan skill yang lebih hebat lagi. Hasrat kuda jantan yang selama ini terpendam akan dilepaskan. Ia sudah mengecek segala strategi sebelum memasukin lantai ini. Skill menghilang para Goblin termasuk dalam skill level rendah. Jika dirinya berkonsentrasi, ia dapat melacak pergerakan mereka. Tidak ada yang perlu ditakutkan, ia sudah banyak berlatih Shadow Step di lantai ke-15. Saat Ju-hyuk bergerak cepat menggunakan Shadow Step menyusuri hutan, Ju-hyuk berhadapan dengan Goblin yang sedang bersembunyi. Ju-hyuk yang kaget, terpeleset dan kehilangan keseimbangan. Dengan tidak sengaja Ju-hyuk memukul kepala Goblin itu dan langsung membunuhnya. Walaupun kebetulan Ju-hyuk menjadi semakin percaya diri. Tiba-tiba saja seekor Goblin menyerang Ju-hyuk yang lengah. Kosek dengan anggun membantai para Goblin yang bersembunyi. Meatball tidak mau kalah, melemparkan batu memutar ke segala arah. Persaingan mereka berdua pun semakin sengit. Serangan Goblin itu dapat ditahan menggunakan energy shield. Ju-hyuk langsung mundur dan menjaga jarak. Ju-hyuk tidak dapat membayangkan apa yang terjadi dengan kepalanya, jika saja tidak ada energy shield yang melindunginya. Tiba-tiba saja muncul Goblin satu lagi dari belakang Ju-hyuk. Sesuatu bergejolak dalam tubuh Ju-hyuk. Dia melihat pergerakan kedua Goblin menjadi sangat lambat. Ju-hyuk dapat dengan mudah menghindar dan mengalahkan kedua Goblin itu. Meatball dan Kosek terkejut melihat Ju-hyuk yang beraksi sendirian. Muncul notifikasi penyelesaian lantai ke-18 dengan rank S++. Ketua asosiasi semakin yakin kalau Ju-hyuk adalah player yang layak untuk diperhatikan. Gwang Il menyarankan agar memperlakukan Ju-hyuk lebih baik daripada tim elit. Pembawa acara berita berkata, sebuah angin baru berhembus dalam Black Tower di Korea. Setelah 20 hari berlalu, penyelesaian rank S++ muncul kembali. Tercipta sejarah baru dalam memanjat tower. Player misterius itu diperkirakan berlevel 19. Seluruh negara tertarik untuk mengetahui identitas player rank S++ ini. Kosek mematikan televisi dan membuang nafas panjang. Ju-hyuk pun bertanya apa maksud Kosek. Kosek berkata, Ju-hyuk terlalu cepat menyadari kemampuannya. Ju-hyuk menganggap perkataan Kosek seperti candaan saja. Kosek tidak bercanda sama sekali. Shadow Step yang Ju-hyuk lakukan di akhir adalah pergerakan sempurna yang bahkan Kosek sendiri sulit untuk mencontohnya. Kosek berkata, inilah kenyataannya. Ju-hyuk akan mulai menikmati pertarungan dan akan semakin percaya diri.
Jika Juhyok semakin berani, akan sangat berbahaya. Kita sudah berjanji di awal, keselamatan adalah hal yang utama. Kosek merasakan hal yang tidak enak. Dia yakin kalau Juhyok akan menyebabkan masalah besar suatu hari nanti. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.